Kecerdikan Abu Nawas tidak pernah usang untuk diceritakan. Kisahnya yang fenomenal menjadi teladan bagi siapapun yang mempelajarinya. Kali ini kita akan menyimak bersama kisah kecerdikan dari Abu Nawas pada episode yang kedua. Sebuah kisah di mana Abu Nawas menjadi perbincangan ramai bagi orang-orang dari seluruh penjuru negeri karena tingkah cerdiknya. Tanpa berpanjang kata, marilah kita memasuki kisahnya. Al-Kisah. Di suatu hari yang damai, muncul kabar yang mengejutkan semua orang. Tersiar kabar yang menyatakan bahwa Abu Nawas akan melakukan pertunjukan yang mustahil dilakukan manusia. Konon aksinya ini dibilang sudah kelewat batas dan sulit untuk dipercaya. Kabar itu sudah terlanjur menyebar di antara rumah-rumah penduduk. Kabar yang menjelaskan bahwa Abu Nawas mau terbang. Sontak, semua orang menjadi kebingungan. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang juga seorang manusia bisa terbang? Lagi-lagi, Abu Nawas mengundang rasa penasaran semua orang. Hembusan kabar itu rupanya telah menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang di kota dan desa mulai membicarakan kebenaran kabar itu dari mulut ke mulut. Ada dari mereka yang mempercayai kabar itu. Ada juga yang meyakini itu hanya akal-akalan Abu Nawas untuk mencari kehebohan semata. Memang Abu Nawas dari dulu senang bikin ramai, kata seorang penduduk. Sampailah kabar itu ke telinga Raja Harun Ar-Rasyid. Raja yang mendengar kabar itu begitu terkejut. Terlebih mengetahui jika berita itu telah menghebohkan negerinya beberapa hari terakhir. Raja begitu heran dengan perilaku Abu Nawas kali ini. Rasa penasaran itu membuat Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Raja ingin memastikan kebenaran mengenai kabar itu, sekaligus ingin mendengar langsung jawaban dari Abu Nawas yang kini telah menjadi pusat pembicaraan bagi semua orang. Dengan berjalan santai, Abu Nawas pun menghadap Raja. Terjadilah dialog antara Raja dan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku mendengarkan kabar bahwa engkau mau terbang. Apakah benar demikian?" tanya Baginda Raja. "Betul Baginda," jawab Abu Nawas dengan singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja terdiam sejenak. Dalam hatinya Raja menjadi bingung. Sebenarnya rencana apa yang sedang dipersiapkan oleh Abu Nawas? Sampai sejauh ini Raja masih belum mempercayainya. "Baiklah Abu Nawas, kapan engkau akan melakukannya dan di mana?" tanya Baginda. "Hari Jumat pagi di Masjid Tengah Kota Baginda," tambah Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, rasa penasaran Raja semakin memuncak. Dengan bijaksana, Raja berusaha meyakinkan dirinya dengan jawaban Abu Nawas. "Apakah engkau tahu Abu Nawas, kalau kabar engkau mau terbang telah menjadi perbincangan setiap rumah di negeri ini?" "Ya Baginda, saya memang mau terbang," ujar Abu Nawas. Karena tidak memiliki pilihan lain, Raja pun memberikan nasihat sekaligus peringatan terakhir kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kabar ini telah menyebar ke semua rakyat dan menyebabkan simpang siur. Maka berdasarkan peraturan di negeri ini, jika di hari Jumat nanti engkau tidak bisa terbang, para hakim akan memutuskanmu bersalah." Pungkas Baginda. Mendengar jawaban Baginda Raja, Abu Nawas tetap tenang dan kemudian memohon izin untuk pamit. Kabar mengenai pertemuan Raja dan Abu Nawas kemudian menyebar ke seluruh kota. Para penduduk mulai membahas tempat dan waktu di mana Abu Nawas mau terbang. Sebagian masyarakat merasa tidak sabar tiba saat hari Jumat. Sementara beberapa yang lain terus menyebarkan informasi ini.
Tibalah hari penghakiman Abu Nawas di Masjid Tengah Kota pada hari Jumat. Pagi itu, sudah berkumpul penduduk yang merasa penasaran dengan aksi Abu Nawas. Para penduduk berduyun-duyun datang, sengaja ingin menyaksikan peristiwa yang benar-benar tidak masuk di akal. Di antara penduduk yang berkumpul, tentu saja ada Raja Harun ar-Rasyid yang begitu menantikan penuntasan janji Abu Nawas. Dengan santai, Abu Nawas sampai di lokasi yang dimaksud. Jantung penduduk dibuat berdebar, sekaligus merasa tak percaya. Benarkah Abu Nawas bisa terbang? Dari tempat duduknya, Raja tidak bisa melepaskan sorot matanya dari Abu Nawas yang tengah berjalan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Abu Nawas berjalan menuju menara masjid. Ia kemudian mulai menaiki anak tangga itu satu demi satu. Sampailah Abu Nawas di puncak menara masjid. Semua orang dapat melihat Abu Nawas telah berada di atas. Berikutnya, apa yang akan terjadi? Abu Nawas mulai menggerakkan kedua tangannya seperti seekor burung yang akan terbang. Ia menggerakkan tangannya berulang kali. Sungguh benar-benar makin membingungkan. Para penduduk masih terus menunggu aksi selanjutnya dari Abu Nawas. Abu Nawas terus mengulangi gerakan seperti burung yang bersiap terbang, kemudian berhenti dan terdiam. Beberapa penduduk mulai berbicara kepada Abu Nawas, diikuti para hakim yang bersiap mengadili. Sebagian orang menganggap bahwa Abu Nawas telah gagal dalam aksinya. Dalam gejolak emosi para penduduk, dengan tenang, Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai semua penduduk negeri, aku Abu Nawas telah menunaikan janjiku. Wahai semua penduduk negeri, aku tidak pernah berjanji bisa terbang. Namun aku berjanji mau terbang. Karena aku memang tidak bisa terbang, aku mau terbang dan itu sudah kutunaikan," ujar Abu Nawas serius. Mendengar jawaban itu, para hakim lemas tak berdaya. Raja juga tidak bisa mengadili Abu Nawas karena perkataannya yang lagi-lagi memang masuk akal. Demikianlah kisah Abu Nawas yang mau terbang. Betapa cerdiknya Abu Nawas dalam memilih kata sehingga masalahnya dapat teratasi. Lalu, apa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini? Hikmahnya adalah bahwa informasi apapun yang kita terima haruslah disaring terlebih dahulu. Jangan menerima informasi yang tidak pasti kebenarannya. Cek kebenarannya agar kita tidak tersesat, apalagi membagikannya kepada orang lain. Belajar dari Abu Nawas, mari lebih bijak menerima informasi dengan sebaik-baiknya. Demikian, sampai jumpa di episode selanjutnya.